Selamat datang lagi ke Yuk Analisa Saham. Nah, untuk kali ini gue ingin mencoba menjelaskan mengenai apa aja sih aplikasi yang gue gunakan pada saat gue investasi saham. Nah, sebenarnya secara umum gue bagi dua ya. Ada aplikasi untuk analisa, dan juga ada aplikasi untuk jual beli. Ya, sebenarnya ini gimana enaknya aja sih. Pun juga kita sebenarnya bisa melakukan analisa juga di aplikasi di jual beli ini. Oke, di apa ya namanya aplikasi yang gue gunakan untuk analisa itu yang pertama adalah karena gue menggunakan handphone di sini menggunakan Android, maka aplikasinya itu harus bentuk APK pastinya ya, atau bisa langsung download juga di Google Play Store. Nah, aplikasi yang gunakan yang pertama adalah RTI Business. Kemudian yang kedua adalah RTI Analytics. Kenapa gue menggunakan RTI? Karena menurut gue RTI ini adalah aplikasi yang sangat-sangat simpel untuk kita gunakan dan lebih mudah dimengerti juga gitu. Untuk RTI Business ini tampilannya ini menurut gue lebih terstruktur dan juga lebih enak dilihat. Kemudian tapi kalau misalnya kita ingin melihat lebih untuk expert orang yang ingin menganalisa saham lebih dalam, itu gue lebih prefer ke aplikasi RTI Analytics gitu. Nah, mungkin untuk yang aplikasi RTI Analytics ini udah gue jelaskan di video gue sebelumnya mengenai platform trading saham atau platform analisa saham. Nah, kemudian aplikasi yang gue gunakan untuk jual beli itu adalah aplikasi Beyond dari BNS Sekuritas. Jadi ini tuh adalah aplikasi yang memang dari sekuritasnya gitu, karena setiap sekuritas ini memiliki aplikasi yang berbeda-beda, sehingga kalau misalnya lu pakai misalnya Panin Sekuritas, lu nggak bakal bisa pakai Beyond. Kalau misalnya lu pakai Mandiri Sekuritas, lu nggak bakal bisa pakai Beyond, gitu kan. Yang bisa pakai Beyond itu hanya yang dari BNS Sekuritas aja gitu. Karena gua kebetulan dari BNS Sekuritas, bikin rekeningnya dari BNS Sekuritas, maka gue pakai aplikasi Beyond kayak gitu. Kenapa? Sebenarnya ada dua varian dari BNS Sekuritas ini, Beyond dan Smart. Tapi gue lebih prefer ke Beyond karena tampilannya menurut gue lebih modern daripada Smart. Smart terlalu kaku menurut gue. Nah, yang ingin pada video ini gue jelaskan itu adalah RT Business. Karena untuk yang RT Analytics dan juga Beyond ini udah gue jelaskan di video-video sebelumnya. Bisa kalian cek. Nah, RT Business ini tampilannya harus portrait. Jadi kita masuk ke aplikasinya. Dia nggak bisa landscape, dia harus portrait. Oke. Nah, di RT Business ini sebenarnya sama kayak sama kayak platform-platform yang lain, tapi karena menurut gue ini lebih enak aja dilihat. Jadi sini ada market, kemudian sini ini adalah IHSG, yang hijau-hijau ini adalah IHSG. Ini dalam hari ini IHSG ini naik berapa persen nih? Naik 1%. Kemudian dalam misalnya 1 minggu IHSG ini naik berapa persen nih? Terus dalam 1 bulan IHSG naik sampai mana nih? Naik berapa persen nih? Itu bisa kita lihat juga. Kemudian dari 5 tahun ke belakang juga kita bisa lihat pergerakan arah IHSG atau indeks harga saham gabungan. Kita juga bisa lihat opennya dimulai dari harga segini, kemudian yang tertinggi ini di harga segini, kemudian yang terendahnya harga segitu. Terus ada volume yang volume saham yang ditransaksikan pada hari ini, terus juga turnovernya, frekuensinya, dan lain-lain. Kemudian juga di sini kita bisa lihat index diary daripada si IHSG ini. Ini ada hijau nih, kita lihat misalnya pada bulan Juni tanggal 2 ini IHSG ini berapa nih gitu. Naik berapa nih? Naik 1,98%. Terus tanggal 3 naik berapa nih? Naik 1,93%. Terus tanggal 4-nya ternyata turun dan lain-lain. Kita bisa lihat lebih clear menurut gua di sini. Kemudian sini ada indeks performance. Nah, kita bisa lihat juga dalam satu hari ini IHSG ini naik 1%. Kalau hijau tuh naik, kalau merah tuh turun. Ya, bisa kita lihat juga sama min-nya gitu ya. Terus ini juga ada dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam 3 bulan naik 24%-an gitu kan. Sini ada low high range. Nah, ini ada investor chart juga. Di sini ada Origin masuk ke IHSG sekitar 5% selama hari ini gitu, selama 1 hari. Terus ini domestik juga ada. Bisa kita lihat dalam bentuk grafik dan menurut gue ini lebih clear gitu ya. Dan sini ada indices. Nah, ini kita bisa lihat indeks harga saham yang dari luar negeri juga gitu. Di sini ada dari Dow Jones, kemudian ada dolar indeksnya juga, ada Nikkei, Hang Seng. Kemudian juga di sini ada Indonesia yang pasti, IDX, LQ45, FTSE, dan lain-lain ya. Sini ada watchlist ya, sama kayak aplikasi yang pada umumnya untuk analisa, pasti ada watchlistnya juga di sini. Bisa kita lihat dan bisa juga kita tambahkan di sini ya. Kemudian di sini kita bisa lihat movers juga. Ini adalah gainers, kemudian ada losers, kemudian juga di sini ada active. Ya sama sih sebenarnya, sama kayak kayak aplikasi-aplikasi lainnya, tapi gue ini lebih, ya entah kenapa gue ngerasa ini lebih menarik aja gitu tampilannya.
Ini kita juga bisa ngelihat chart juga, kemudian di sini juga bisa ada currency juga. Kemudian juga di sini ada, ya bisa kalian lihat lah, bisa kalian coba download RTI Bisnis. Jadi RTI ini ada dua, RTI Bisnis dan RTI Analitik. Sini ada kalender juga. Ya begitulah yang ada di RTI Bisnis, karena menurut gue ini adalah platform yang untuk pemula sampai menengah ini sangat worth it untuk kita gunakan, karena ya tampilannya yang simple, kemudian juga kita bisa kita bisa melihat saham-saham dengan clear juga gitu. Tampilannya enak banget dilihat. Ini misalnya ada Antam, kemudian kita bisa lihat kinerja saham Antam misalnya pada Juni tanggal 2 ini saham Antam nih ternyata naik 3%. Kemudian pada 2 Juli sekarang ternyata saham Antam nih naik 1,67% di harga 610 gitu kan. Nah, ini indeks performance sama kayak ISG tadi, tapi ini untuk spesifikasinya untuk saham Antam gitu kan. Ini ada pembelinya siapa gitu kan, penjualnya siapa. Dari finansial kita bisa lihat juga finansialnya. Di sini kayak untuk para fundamental, orang-orang yang ingin menganalisa fundamental biasanya lihat di sini ada annual, ada income statement, balance sheet, kemudian ada cash flow, earning, profitability, growth. Ini juga sebenarnya ada di di RT Analytics, tapi menurut gue di sini di RT Business ini lebih simpel diperlihatkannya gitu dalam bentuk grafik. Dan ya kita cuma lihat grafiknya doang. Oh ini turun, ternyata net profit marginnya ini min, ternyata rugi kayaknya nih gitu kan. Ya ini bisa kalian lihat sendiri ya. Ini ada growth-nya. Dan sini juga ada profitability-nya juga. Ini juga ada earning. Ya ini hanya dalam bentuk grafik, sehingga kita lebih enak ngelihatnya. Kemudian sini ada news, ada CN news-nya, profile. Kita bisa lihat profile perusahaannya, statistik di sini. Kinerja perusahaan ternyata sekarang rugi nih. Corp action-nya juga ternyata dia ngebagiin dividen segini dan lain-lain. Ya itulah aplikasi yang gue gunakan. Kalau misalnya gue pada saat gue mau lihat sekilas nih tentang kondisi pasar pada hari itu, gue biasanya lihat RT Bisnis. Tapi ketika gue ingin mencoba menganalisa lebih dalam suatu saham, itu gue lebih prefer ke RTI Analitik yang ini loh. Ini gue pernah jelasin di video gue yang sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ataupun mungkin share, atau ya kalau misalnya kalian suka video ini ya like, kalau nggak suka ya dislike. Sesimpel itu bro. Oke, thank you.